Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Belajar Fisika, Belajar Asik. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan bercerita tentang ruang lingkup fisika, ya anak-anakku sekalian. Jadi nanti kita akan bahas apa itu di dalamnya fisika lebih dalam lagi. Mungkin sebagian masih bingung, masih penasaran, masih ada yang kesulitan. Di SMP nggak ada fisika, tetapi materinya ada. Jadi kita akan melihat fisika itu lebih dalam lagi bersama Bapak Farid Afrizal. Ya, oke, kita sudah siap ya? Oke, kita lanjutkan. Kita menuju ke apa itu ruang lingkup fisika. Nah, sebelum masuk ke ruang lingkupnya, kita membahas tentang fisika itu apa sih. Nah, kita berasal dari kata Yunani yang mengatakan bahwa fisis yang berarti alam. Jadi fisika merupakan ilmu pengetahuan tertua yang mempelajari tentang sifat-sifat dan karakteristik, gejala, serta fenomena-fenomena alam yang terjadi dalam alam semesta. Kemudian mempelajari juga tentang interaksi-interaksi yang terjadi dalam sistem tersebut. Nah, tujuan fisika ini kita bisa mempelajari bagaimana tentang alam semesta ini bekerja. Jadi kita akan lebih memahami lagi tentang kerjaan atau fungsi dari fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kemudian kita akan bahas tentang ruang lingkup fisika. Nah, yang pertama, ruang lingkup fisika itu merupakan ruang lingkup antar aktivitas dari makhluk hidup ke makhluk yang tak hidup. Nah, contohnya ketika manusia atau kita sedang mengendarai motor, nah bagaimana aktivitasnya, bagaimana kita menjalankan motornya sampai kita menyelesaikan dalam mengendarai motor. Kemudian yang kedua, ruang lingkup fisik antara manusia, makhluk hidup, dan makhluk tak hidup. Yang pertama tadi tentang aktivitasnya, yang kedua tentang fisiknya. Ya, contohnya hampir sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita melihat aktivitas bagaimana manusia itu jalan sampai kemudian mengendarainya. Nah, yang kedua ini kita berbicara tentang fisiknya. Jadi manusianya yang mengendarai, bentuk motornya harus seperti apa agar bisa nyaman dikendarai, agar bentuk motor itu bisa lebih cepat, ya kan? Bagaimana cara memperlambatnya dan sebagainya. Itu dipelajari dalam ruang lingkup fisika. Kemudian yang ketiga, kita pelajari tentang bagaimana keselamatan dalam kerja. Jadi ketika kita memahami fisika, kita bisa mampu memahami keselamatan yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Nah, kita akan bahas sedikit tentang ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jadi, ruang lingkup ini mempelajari tentang antara makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Dalam ruang lingkup ini, kita akan mempelajari hubungan besaran-besaran dan kejadian-kejadian terjadi. Contohnya, jadi seperti seseorang yang melakukan perjalanan. Jadi itu adalah perpindahan posisi kalau dalam besarannya. Sedangkan dalam penerapan fisika pada makhluk tak hidup seperti menentukan kecepatan bola pada gerak parabola saat ketinggian maksimum dan banyak contoh yang lain. Jadi yang terjadi pada makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu semua dipelajari di fisika. Kita lanjutkan kembali dalam ruang lingkup
yang ada dalam fisika. Nah, ruang lingkup ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hakikat fisika, kemudian yang kedua adalah ciri-ciri dari fisika, dan yang ketiga cabang-cabang fisika, dan yang keempat manfaat fisika sendiri. Dan mungkin ruang lingkup fisika sudah saya cukup ya segitu. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga sedikit materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi dan utamanya bagi siswa-siswa SMA Negeri 1 Nanggung. Salam hebat dan selalu berusaha. Terima kasih.